Kalau sekarang kayaknya udah waktu yang tepat untuk bilang Ten Hag out gak sih? Selama 4 pertandingan secara beruntun Manchester United tidak bisa meraih kemenangan. Halo Dulur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, percuma kalau misalkan eh, mau marah-marah gak jelas. Memang hasilnya tetap mengecewakan ya di pertandingan semalam. Bahkan jujur loh, tadi aku gak kuat lihat ya, bukan karena hasil yang tidak memuaskan, tapi satu hari full belum istirahat, belum tidur, dan aktivitas yang sangat padat ini benar-benar kacau, benar-benar kacau. Aku sampai ketiduran ya, baru baru selesai persiapan mau kerja ini juga nyempatkan sebentar untuk bikin review karena uh, dari babak pertama terus awal-awal babak kedua sempat lihat juga pertandingannya sampai live tak tinggal keturun. Wah, saking gak kuatnya melek gitu lho. Kopi wis gak ngangkat blas ya. Sedikit kita bahas saja dari review pertandingan FC Porto melawan Manchester United. Kalau kita lihat secara momentum selama 90 menit, sebetulnya Manchester United ini memiliki banyak peluang, memiliki banyak momentum di pertandingan tadi. Bahkan di babak pertama, wah menurutku baru menit ke-6 Marcus Rashford mencetak gol. Lalu setelah itu menit ke sekitar 20-an Rasmus Højlund mencetak gol. Itu terlihat seolah-olah apa ya, Manchester United kembali bangkit gitu loh. Dalam beberapa menit pertama sudah memberikan kontribusi sebanyak 2 gol tuh, keren lah, nggak kayak Manchester United seperti biasa. Meskipun secara gol itu benar-benar gol yang beruntung ya menurutku, tapi yang jadi masalah adalah 2 gol keunggulan itu tidak berlangsung lama gitu loh. Selang beberapa menit kemudian pemain dari FC Porto PP berhasil mencetak 1 gol. Tidak lama setelah itu Samu Omorodion mencetak gol penyama kedudukan. Selama 45 menit skor 2 sama. Waduh, itu menurutku bukan hal yang bagus ya. Sekalipun masih ada peluang di babak kedua, namun menurutku di babak pertama Manchester United terutama dari sisi lini pertahanan tidak bisa menjaga keunggulan 0-2 untuk sementara waktu. Dan kalau kita lihat secara penampilan, ya kalau kita lihat di lini pertahanan memang 3 pemain ini bermain buruk, mulai dari Matthias de Ligt, Lisandro Martinez, dan Diogo Dalot. Seperti biasa, hanya Nocer Mazraoui yang tampil bagus. Dan di sini kalau kita lihat Andre Onana, meskipun kebobolan 3 gol, tapi dia cukup bermain bagus ya, karena gol-gol yang tercipta oleh pemain FC Porto itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh Andre Onana, tapi karena situasi yang tidak terduga atau ada kesalahan dalam antisipasi juga di gol ketiga, akhirnya ya skor 3 sama di akhir pertandingan tetap bukan hasil yang bagus bagi Manchester United. Dan orang yang benar-benar bisa menyelamatkan muka Erik ten Hag di pertandingan tadi adalah gol ketiga dari Manchester United dilakukan oleh Harry Maguire lewat sundulan. Itu kalau misalkan Manchester United nggak berubah keadaannya sampai akhir pertandingan tetap 3-2, aduh asli kacau, benar-benar kacau. Ini pun dengan skor seperti ini masih apa ya, masih belum bisa merubah situasi bagi Erik ten Hag gitu loh, terkait kepercayaan publik terhadap sang pelatih, lalu penilaian dari pihak manajemen terhadap kualitas Erik ten Hag itu masih dipertanyakan gitu loh dengan hasil pertandingan seperti ini. Karena kalau kita lihat bahkan secara statistik Manchester United ini sebetulnya mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan bisa kita lihat ada total 29 tembakan dan 5 penyelamatan kiper ya tentunya. Tapi dengan statistik seperti ini itu masih belum bisa menjamin kemenangan bagi Manchester United. Bayangkan
uh, di pertandingan tadi masih ada beberapa salah passing, masih ada uh, ketika masa transisi dari menyerang ke bertahan, para lini pertahanan United masih cukup keteteran, masih salah dalam melakukan antisipasi, dan ya terjadilah skor imbang seperti ini. Percuma unggul di awal kalau itu sifatnya hanya sementara. Lini pertahanan United masih sering kebobolan. Ya, tuh aku delok wis ngantuk, tak sempat-sempat delok. Sik kalah, Cuk. Ya gak kalah sih. Hasilnya sih imbang, Cuk. Ya Allah. Nah, Europa League mek duwe 2 poin bangsa. Gak masuk belas. Gak masuk. Nah, terus ini ya teman-teman. Yang paling aku soroti di hasil pertandingan ini. Kan kemarin Bruno sempat kena kartu merah ya ketika melawan Spurs. Tapi United mengajukan banding dan dimenangkan oleh Manchester United. Akhirnya Bruno tersedia untuk laga berikutnya. Dan di pertandingan tadi Bruno tampil sebagai starter. Tampil teruslah. Meskipun permainannya jelek, underperform. Dan sempat aku bahas juga ya di video preview kalau misalkan ya kalau misalkan dimainkan lagi tahu-tahu tampil jelek, terkena kartu merah lagi si Bruno ini. Cuk, temenan, cuk, kena kartu merah mana, cuk, bangsa Bruno ini asli. Tapi kalau ini kayaknya nggak bisa sih, karena dia sudah mendapatkan 2 kartu kuning dan di babak kedua itu di dalam kotak penalti kakinya udah terlalu atas dan itu memang benar-benar pelanggaran. Kacau, cuk, sumpah, cuk, Bruno ini gak habis pikir. Orang yang sudah melakukan kesalahan dimainkan lagi sebagai starter, kena kartu merah lagi, wis mbuh sing dipikirno Erik ten Hag iki apa aku gak paham, Cuk. Sumpah, Cuk, gak paham, Cuk. Lek misalnya anjen DX sudah melakukan kesalahan, oke lah menang atas banding kartu merah itu. Tapi kan iso ya gak dimainno sik ya. Maksudku kon gak ono pemain liya ta, Cuk. Ya anjen angel sih gandekno perannya Bruno iki. Tapi kan si ono pemain liya sing iso dicoba ngono lho. Pemain-pemain lain yang bisa mengisi posisi tersebut gitu loh. Apalagi kalau kita lihat ya di pertandingan tadi, FC Porto ini kan secara gameplay masih bisa lah bersaing dengan para pemain Manchester United karena tidak terlalu sering melakukan pressing. Toh di awal-awal itu sebetulnya sudah terlihat kalau Manchester United itu mendominasi permainan gitu loh. Tapi aduh, gak mampu lho Rusta. Satu lagi pertandingan dan kalau hasilnya masih tidak memuaskan, kelar dari Ten Hag. Apalagi ketika besok melawan Aston Villa lebih sulit, pasti lebih sulit. Munchen ae yo kalah cuk wingi musuh Villa cuk. Nah yo MU, mbok wis diumbah apa maneh main nak kandang. Gak iso, gak iso. Wis ta, kalah. Gak ono ceritane MU iso menang iki wis. Aku pun cukup pesimis ya dengan hasil ini. Lalu di pertandingan berikutnya melawan Aston Villa, kayaknya pesimis sih. Dan Erik ten Hag sudah nggak bisa bikin alasan lagi gitu loh terkait hasil pertandingan ini. Ya mau nggak mau memang situasinya semakin terdesak sebagai pelatih di Manchester United. Dan apa ya, di pertandingan tadi bahkan ya Ruud van Nistelrooy sedikit banyak ada komplain ya sampai dia mendapatkan kartu kuning. Terlihat dia lebih antusias gitu loh kalau misalkan ada sesuatu yang nggak beres di atas lapangan. Sedangkan Erik ten Hag lebih banyak diam, lebih banyak tenang. Karena kayak benar-benar dia berada di bawah tekanan gitu loh. Melihat pertandingan tadi. Dan para pemain sebetulnya tetap semangat, tapi apa ya? Secara ya itu tadi secara transisi dari menyerang ke bertahan. Terus secara pemposisian di dalam kotak penalti. Karena dari gol-gol itu kayak Matthias de Ligt itu tidak bisa mengantisipasi kehadiran dari Samu Omorodion itu. Akhirnya ya 2 gol tercipta oleh pemain tersebut. Masih banyak kesalahan-kesalahan dari para pemain. Lalu ya pemilihan starting 11 dari Erik ten Hag yang lebih tetap mempercayakan Bruno Fernandes sebagai starter meskipun sudah
beberapa kali main jelek. Meskipun sudah sempat di kartu merah, gak ono kapok-kapok Cuk Ten Hag iki Cuk main Bruno iki Cuk. Wis gak salah Cuk. Kadang Gusti Allah iku ngekei azab itu bukan tanpa alasan Cuk. Dikai cobaan pisan. Loh, sik pancet ae, sik ngeyel gawe cara iki. Sik pengen gawe pemain iki maneh. Wo, kartu merah mana iku? Kartu merah itu bukan tanpa alasan. Iku wis ono apa ya? Peringatan yo asine, peringatan yo. Tapi sik ngeyel ae Ten Hag iki. Gak mampu, wis gak mampu. Ya mungkin dari hasil pertandingan ini teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya bagaimana kualitas Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United. Ya tentu akan banyak orang yang kecewa dari hasil pertandingan ini. Aku pun demikian, meskipun tak kuat-kuat nondelok. Wah, cuk. Maine hasilnya gak nyeneng 12, sumpah wis kecewa berat, kecewa berat. 2 kali bermain di Europa League, 2 kali hasil imbang. Sangat tidak masuk akal, yuk. Sumpah gak masuk akal belas. Yuk. Ya kalau teman-teman mungkin ada opini lain, Ten Hag ini sudah waktunya untuk pergi dari Manchester United apa enggak? Dan kalau dari teman-teman sendiri gimana? Mungkin ini memang sudah waktunya untuk menyuarakan hashtag Ten Hag out atau masih belum? Masih perlu melihat satu hasil pertandingan lagi di akhir pekan nanti. Kalau aku sih wis apa-apa lah. Ruud van Nistelrooy lho sing gandeni. Ten Hag pun koyo wis gak ono gairah ngono lho, wis kesulitan bener-bener terpojok deh iki posisine iki. Wis gak iso berkata-kata maneh, Cuk. Wis gak iso alasan maneh. Dia wis mentok kok Yohan. Sampai ngempet ngantuk pun gak ono hasilnya, Cuk. Sumpah. Kate ngamuk pun sambat pun wis males, Cuk. Wis arepmu kalah ya wis babah, wis gatel, Cuk. Gak iso dibanggakno blas. Oke, mungkin itu dulu review yang seadanya ya, karena aku pun gak lihat full selama 90 menit sepurane lur gak kuat moto kok ngantuk gak iso dilawan saestu wis pegel gak iso dilawan lur. Solusine istirahat. Apa maneh awakmu pegel dikuat-kuat nombelani MU sing gak menangan. Wis soro jelala tipes gara-gara delok tim sing gak menang, Cuk. Asu. Oke, mungkin itu dulu review dari FC Porto melawan Manchester United di kompetisi Europa League. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.